Halo, perkenalkan nama saya Pratama Sitanggang dengan NIM 2212442008. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan pembelajaran, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing, MPD. Analisis kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar. Belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh ilmu, berlatih serta dapat merubah tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman belajar. Menurut Myarso Yusuf Hadi, belajar dapat diperoleh dari siapa dan apa saja, baik yang disengaja, dirancang maupun yang diambil manfaatnya. Konsep ini mengandung arti bahwa bila seseorang mempunyai kesadaran dan minat untuk belajar, dia dapat mengambil pelajaran dari siapa saja dan anggota masyarakat lainnya. Bahkan juga belajar dari media radio yang didengarnya, televisi yang dilihatnya, serta tatanan dan lingkungan fisik, maupun kebudayaan di mana dia hidup. Kebudayaan adalah kecenderungan yang bersifat permanen yang ada di dalam diri seseorang yang akan menimbulkan dorongan dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan belajar perlu diidentifikasikan sebagai landasan penyusunan program belajar, di mana kebutuhan belajar yang telah diidentifikasikan akan memberikan arahan kemana program kegiatan itu ditujukan. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan kekurangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat, menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi analisis kebutuhan belajar. Metode analisis kebutuhan atau need assessment dibuat agar bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah dapat. Fungsi need assessment menurut Morrison yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang berkait dengan finansial, keamanan atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan. Pendidikan menyajikan prioritas-prioritas yang memilih tindakan, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada model-model kebutuhan belajar. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Terdapat 3 model pengukuran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu yang pertama model induktif, yang kedua ada model dedukatif, dan yang ketiga ada model klasik. A. Model induktif. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Dalam pelaksanaannya, identifikasi pun harus dilakukan secara langsung kepada peserta didik itu sendiri. Langkah-langkah dalam model induktif yang pertama, mulai dari pengukuran tingkah laku siswa pada saat sekarang. Yang kedua itu mengelompokkan dalam kawasan program dari sudut tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu harapan-harapan tersebut dibandingkan dengan tujuan besar yang ada pada kurikulum, baru lahirlah kesenjangan. 4. Untuk menyediakan program, maka disusunlah tujuan secara terperinci dan program yang tepat dilaksanakan, dievaluasi, dan direvisi. B. Model dedukatif. Model dedukatif diidentifikasikan bahwa kebutuhan pembelajaran yang dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Artinya, apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama, maka perlu dilakukan pelaksanaan identifikasinya dengan dilakukannya pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik. Langkah-langkah dalam model dedukatif yaitu yang pertama, dimulai dari tujuan umum berupa pertanyaan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kembangkan ukuran atau kriteria untuk mengukur tingkah laku tertentu. Yang ketiga, kumpulan data untuk mengetahui adanya kesenjangan. Dan yang keempat, dasar kesenjangan-kesenjangan tersebut.
disusun dengan tujuan khusus secara detail. Dan yang kelima, program dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. C. Model klasik. Model klasik ditujukan untuk menyelesaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta didik atau sasaran. Tujuan model klasik adalah untuk mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajari, sehingga peserta didik tidak akan memperoleh kesenjangan dan kesulitan dalam mempelajari bahan belajar yang baru. Langkah atau kegiatan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar model klasik ini dilakukan pendidik kepada peserta didik dengan cara memberikan tes, wawancara, atau kartu kebutuhan belajar untuk menetapkan kemampuan awal seorang peserta didik tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jikalau saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.